Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo sobat-sobat Quran semua, bagaimana kabarnya? Apa kabarnya? Kita bertemu dan berjumpa lagi. Program apa? Program ngopi. Apa itu ngopi? Ngobrolan cinta. Baik sobat Quran semua, dimanapun berada, tentunya sebelum saya banyak bicara panjang lebar sana sini dan seterusnya, saya tak lupa setiap tayangan selalu saya mendoakan kepada sobat-sobat Quran semua. Mudah-mudahan sobat Quran semua Allah sehatkan. Mudah-mudahan sobat Quran semua yang kini dalam keadaan kondisinya kurang sehat atau sakit, Allah angkat penyakitnya sehingga dapat beraktivitas sedia kala dan aktivitasnya menjadi ladang amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga satu lagi, dalam kondisi yang sekarang ini kita sama-sama tahu kondisi Covid ya, dalam kondisi lockdown yang ekonominya sedang kurang stabil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan-kemudahan dan juga kelancaran rezeki, dan tentunya Allah memberikan keistiqomahan kepada diri kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sobat Quran semua, tayangan di part yang ke-6 ini sebetulnya adalah tayangan yang terakhir tebak-tebakannya. Bukan berarti program ngopi terakhir. Ini hanya tebak-tebakannya saja yang sudah berakhir partnya. Insya Allah saya atau Rumah Belajar Quran Channel akan memberikan tayangan-tayangan baru tentunya ya. Sekarang sobat Quran semua, yuk menjawab apa yang saya pertanyakan kepada sobat-sobat Quran semua ya. Sebelum saya banyak panjang lebar berbicara terkait di part yang ke-6 ini, sebaiknya yuk ya seperti biasa ada yang mau lewat dahulu. Pertanyaan di part yang ke-6 ini adalah tebak-tebakannya, apa yang paling tajam di dunia ini? Monggo dijawab ya, akan dijawab sobat Quran semua. Saya yakin insya Allah sobat Quran sudah tahu jawabannya ya. Tapi sebelum saya menguraikan jawaban dari pandangan saya, yuk sebaiknya kita simak jawaban dari masyarakat berdasarkan hasil survei dari kru Rumah Belajar Quran Channel. Yuk kita saksikan, silahkan. Paling tajam di dunia ini adalah lidah. Apa yang paling tajam di dunia ini? Pisau. Ucapan itu lebih tajam kan dari pisau atau dari apa, bisa menyakiti orang. Permen. Wow. Permen. Iya. Yang paling tajam di dunia ini menurut saya adalah suatu kehidupan. Aku tahu engkau sebenarnya tahu. Yang paling tajam di apa dunia ini? Lidah kali ya. Alasannya kalau menyakiti seseorang seumur hidup nggak lupa. Alasannya? Pisau itu bisa melukai kita kan? Alasannya yang pertama, orang ucapin kasar mungkin tidak bisa mengendalikan amarah. Permen bisa dimakan. Alasannya? Alasan saya, kenapa saya bilang satu kehidupan, karena semua orang tuh hidup tuh harus punya proses dan punya prinsip untuk kedepannya lebih baik lagi. Alasannya? Ya kalau lidah kan kalau udah dengar orang satu ke yang satu ke seluruh dunia udah nyampe, lebih dari tajamnya pedang itu.
Nah, itulah jawaban dan opini masyarakat berdasarkan hasil survei dari kru Rumah Belajar Quran Channel. Tapi alhamdulillah ya, ternyata sebagian besar dari beberapa orang yang kita berikan pertanyaan, jawabannya luar biasa. Mereka sudah tahu jawabannya ya. Mudah-mudahan jawaban itu bisa diamalkan oleh saudara-saudara kita yang sudah mengetahui jawabannya ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya sedikit menguraikan ya. Jawabannya adalah lidah ya. Dari pertanyaan apa yang paling tajam di dunia ini adalah lidah ya. Kenapa bukan silet, bukan pisau, bukan golok, celurit, bukan samurai, atau benda-benda yang dianggap sobat Quran semua yang dianggap tajam ya, ketahui. Bukan itu bukan salah dan itu benar. Cuma dalam sudut pandang ini jawabannya LIDAH, lidah ya. Kenapa lidah? Sebab lidah meskipun tak bertulang, sebab meskipun lidah tidak runcing, akan tetapi lidah itu mampu membelah, lidah itu mampu menghancurkan, lidah itu mampu menggoreskan hati, perasaan seseorang. Dan kita sepakat tentunya, kalau fisik kita terluka oleh pisau, silet, golok, masih tentunya bisa kita obati. Di mana berobatnya? Tentu kepada dokter yang ahlinya. Akan tetapi jikalau hati kita terluka, terbelah, hancur oleh lidah, kemana obat hendak akan dicari? Bukan begitu? Sepakat tentunya kita kan? Nah, meskipun lidah tak bertulang, itu sekali lagi ternyata lidah itu lebih tajam dari apa yang kita duga, seperti silet dan sebagainya. Bahkan lidah pun bisa menghancurkan sebuah negara. Kok bisa? Ya, dengan berita-berita hoax, berita-berita bohong yang disampaikan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Contoh seperti itu di media sosial banyak ya, membenturkan sana sini ya, kelompok ini dengan kelompok itu akan bisa menghancurkan sebuah negara. Untuk itu sobat Quran semua, jangan sampai lidah atau lisan kita dipergunakan tidak baik. Hati-hati, hati-hati. Lidah itu salah satu menjadi sumber malapetaka, sumber malapetaka. Meskipun lidah ini terkesan memang kecil, tidak bertulang, lentur, kan tetapi sangat luar biasa tajamnya. Jika memang diri kita tidak mampu untuk berkata-kata dengan baik, sebaiknya diam, itu lebih baik. Berbanyak zikir itu lebih baik lisan kita. Namun jika lidah kita mampu kita manage, manfaatkanlah lisan itu sebaik-baiknya. Insya Allah yang tadinya lisan itu dapat menghancurkan seseorang, manusia atau sebuah negara, tapi lidah itu, lisan kita mampu dimanage ke jalan yang baik, insya Allah dapat membangun diri seseorang, membangun bangsa pun bisa. Contoh sebagai motivator ya, para penasehat ya, para dai yang senantiasa selalu memberikan pencerahan-pencerahan melalui wasilah lidah atau lisan mereka. Lisan atau lidah itu seperti sebilah pisau. Jika memang tidak dipergunakan dengan baik ya, maka dia fungsinya akan menjadi tidak baik. Tetapi pisau itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang manfaat, insya Allah dia akan bermanfaat tentunya. Baik sobat-sobat Quran semua, itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila mana ada hal-hal yang kurang, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan sobat Quran semua dapat menuai hikmahnya apa yang saya sampaikan, apa yang saya sajikan, atau apa yang disajikan oleh Rumah Belajar Quran Channel ini. Pada sobat Quran semua, jangan lupa ya, saksikan ya, ada program baru di Rumah Belajar Quran Channel yang namanya adalah program berkat. Apa itu berkat? Berkat artinya berkah dan manfaat. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya insya Allah ada tayangan drama serial. Di sana berisi komedi, dakwah ya. Jangan sampai nggak
nafiin. Nah sekarang part yang 1 dan part kedua alhamdulillah telah tayang. Namanya PPB, Pemuda Pencari Berkat. Saksiin, silakan cari Rumah Belajar Quran channel, jangan sampai enggak. Tentunya like, comment, share, dan juga subscribe. Oke, baik, ihdinas shiratal mustaqim. Sampai jumpa lain kesempatan dan lain waktu. Mudah-mudahan pada sehat semua dan tidak bosan-bosan menyaksikan tayangan Rumah Belajar Quran channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.